Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-34 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Maria Untu sebagai Pramita, Bambang sebagai Bentar, M. Adam sebagai Kijara, Hermawan sebagai Panglima Ringkin, Iwan Sanjaya sebagai Lugina, Sumiati sebagai Bukarti, Miharja sebagai Kepala Desa, dan Tatang sebagai Tukang Warung. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-34. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Pada kisah yang lalu dikisahkan teror mental yang hanya sekejap yang disuntikan kepada rakyat desa Waruga oleh Kijara dan Lugina hasilnya sangat manjur. Rakyat desa Waruga kesadaran akan haknya sebagai rakyat Madangkara bangkit. Mereka ingin menuntut keadilan, mendapat hak yang sama seperti desa-desa yang lain yang lebih maju. Namun, sang kepala desa sendiri agak bimbang sebab merasa ngeri bila harus berhadapan dengan para atasannya. Akhirnya, karena didesak oleh warga desa, sang kepala desa bersedia juga untuk pergi ke Kademangan. Tapi aku minta diantar, Kang Warung. Tidak berani sendirian. Bukan begitu. Kalau sendirian, tidak ada yang bisa diajak berunding kalau ada persoalan yang sukar. Baiklah, aku bersedia menyertai kau. Ya, tapi terpaksa kau harus meninggalkan warung. Lama lagi. Bisa-bisa 3 bulan kita baru pulang. Sebab dari sini ke Kademangan Cangkudu jauhnya bukan main. Iya, saya tahu. Jalannya juga tidak enak. Banyak rintangan. Selain alamnya yang masih liar, juga binatang buas masih banyak. Mungkin nanti kita harus menuruni lembah, mendaki gunung, menyeberangi sungai, rawa, dan lain-lain. Kita pakai kuda. Ya, meskipun menunggang kuda, tapi kita bukan pendekar yang bisa memacu kuda dengan kecepatan tinggi. Dan sudah biasa mengembara menempuh rimba belantara. Iya. Kapan sebaiknya kita berangkat? Ya, terserah Kang Narweli aja. Iya, kau ini bukan seperti kepala desa. Kaulah yang harus membuat keputusan, bukan aku. Kau memimpin di desa ini. Iya, aku jadi kepala desa dipilih oleh rakyat. Aku sudah menolak, tapi dipaksa-paksa.
Jadi aku menjadi kepala desa bukan atas kemauanku sendiri. Jadi kalau bukan atas kemauan sendiri, kau bisa berbuat seenaknya. Ya tidak begitu. Oh, mau kemauanmu sendiri, mau tidak, atau ditunjuk oleh atasanmu. Kenyataannya kau kepala desa. Nah, lakukan tugasmu dengan baik. Iya, mestinya kau yang jadi kepala desa. Sebab kau lebih berani, lebih pintar bicara daripada aku. Iya, seorang pemimpin belum tentu dia orang yang terpandai. Sebab mungkin saja ada orang lain yang lebih pintar. Iya. Tapi orang pandai belum tentu bisa jadi pemimpin. Untuk jadi seorang pemimpin harus punya bakat yang khusus. Yang terutama kerelaan orang-orang yang dipimpinnya. Meskipun orang itu hebat, tapi tidak disukai oleh orang banyak, maka dia tidak akan dipilih. Contohnya aku. Semua warga desa ini tahu, aku memang paling pintar di sini. Pintar ukuran desa, tapi nyatanya rakyat di sini tidak memilih aku jadi kepala desa. Kaulah yang mereka pilih. Iya. Kita berangkat besok pagi saja ya. Iya. Lihat Sugina, si tukang warung dan kepala desa pergi ke Kademala. Pasti mereka mau mengadukan nasib desanya yang tidak punya tabib. Manjur juga omongan kita. Ya, malah sekarang aku sudah punya sasaran utama, yaitu masalah tabib. Masalah tabib mau diapakan? Kita pengaruhi tabib-tabib muda di ibu kota Madangkara supaya mereka tidak mau ditempatkan di desa. Boleh juga tuh. Ayo kita belokkan, belokkan haluan. Tidak usah pulang ke Kuntala, tapi balik lagi ke ibu kota kerajaan Madangkara. Baik. Selamat siang Bu Karti. Loh, katanya pulang ke Kuntala. Tapi Di perjalanan kami mendapat suatu gagasan. Jadi kami membatalkan rencana pulang dan balik lagi ke sini. gagasan apa itu? Silakan ya. Saya mau ada urusan. Mau kemana lu, Gina? Istirahat, Bu Karti. Oh, kalau mau istirahat di sini saja. Kau boleh pilih kamar yang mana kau suka. Wah, saya tidak kuat bayarnya, Bu. Penginapan Hegar milik Bu Karti ini kelas berat. Kenapa begitu? Kau tamuku. Aku wajib memberikan pelayanan yang istimewa. Kalau gratis, mau saja. Sudahlah. Nanti aku suruh pelayan menyiapkan satu kamar yang bagus untukmu, ya. Sekaligus dengan temannya. Mana tuh temin? Temin. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu.
Ngerti. Tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih minum brokol kalau nggak sempat ke dokter. brokol. Apa itu brokol? Obat flu. Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum brokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Brokol memang manjur. Brokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Bagaimana gagasan itu, Ki Jara? Masalah tabib, Bukarti? Tabib? Saya lihat di ibu kota kerajaan Madangkara ini, tabib banyak sekali. Di satu jalan sampai ada 5 tabib yang buka kerja. Padahal di desa, terutama di desa-desa yang terpencil kekurangan tabib. Oh, betul, Ki Jara. Coba lihat tuh, di jalan Gurame. Di kiri kanan jalan, tiap 10 langkah ada tabibnya. Nah, di ibu kota ini kelebihan tabib. Sementara itu di desa-desa sangat kekurangan, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi rencana Ki Jara gimana? Kita menyusup di antara tabib-tabib muda. Maksud Ki Jara? Begini, tabib-tabib muda yang baru menyelesaikan perguruan tabib harus kita pengaruhi supaya tidak mau ditempatkan di desa. Oh, itu bisa kita jalankan. Ya, Tapi untuk menyusup di antara tabib-tabib muda itu sulit bagi kita. Sebab kita bukan tabib. tentu saja bukan kita. Nah, lalu? Kita harus mencari tabib muda yang mau bekerja sama dengan kita. Dialah yang harus mempengaruhi teman-temannya. Oh, kalau begitu harus mendekati salah satu di antara mereka. Mudah saja. Kita pura-pura berobat kepada salah seorang tabib muda. Nah, saat itulah mulai memasukkan kata-kata yang berpengaruh. Kalau mempengaruhi tabib-tabib muda yang sudah buka kerja, mungkin agak sulit. Lebih baik mempengaruhi tabib-tabib yang masih belajar di perguruan tabib. Supaya begitu lulus, mereka tidak mau ditempatkan di desa. Tapi biasanya para calon tabib yang masih belajar itu tinggalnya di dalam lingkungan keraton, di dalam asrama. Nah, agak sulit bagi kita untuk bisa masuk ke dalam keraton. Waktu libur, kita bisa berkenalan dengan mereka. Libur? Ya, setiap 3 bulan sekali, mereka dapat libur 5 hari. Nah, biasanya mereka pergunakan untuk pulang ke rumah atau pelesiran mencari hiburan. Baiklah, saya setuju pada rencana Bukarti. Itu ada apa? Orang-orang di jalan raya pada minggir ke tepi jalan. Lalu semuanya bersikap menghormat, merundukkan tubuh. Oh, mungkin ada pembesar keraton yang lewat. Menurut kabar, di kerajaan Madangkara ini, rakyat tidak diwajibkan menyembah di jalanan. Bila ada pembesar yang lewat, baik kaum bangsawan dan bahkan keluarga raja. Tapi orang-orang itu berhenti, lalu membungkukkan badannya. Dulu tidak begitu. Duduk bersimpuh di tanah, lalu menyembah. Tapi sekarang boleh berdiri, membungkukkan badan sedikit, sudah cukup. Iya. Itu pasukan berkuda keraton, berbaris dengan rapi. Permaisuri? Itu sebuah kereta putih yang ditarik 6 ekor kuda. Itu kereta istana. Lalu yang duduk di dalam kereta itu permaisuri? Iya, Gusti Dewi Pramita. Oh, itu yang bernama Dewi Pramita, istrinya Sri Baginda Brahma Kumbara. Alangkah cantiknya wanita itu. Mungkin beliau mau berkunjung ke istana. Loh, kau berkunjung ke istana? Seorang permaisuri kan rumahnya di istana.
Jadi seharusnya bukan berkunjung tapi pulang. Sehabis bepergian lantas kembali pulang ke istana, begitu? Permaisuri Gusti Dewi Pramita tidak tinggal di istana, Di mana? di kampung Jamparing. Hah? Di kampung? Kampung Jamparing, tempat kelahiran Tuanku Brahma. Sekarang dijadikan tempat peristirahatan. Nah, Gusti Dewi Pramita beserta Raden Bentar tinggal di sana. Aku sendiri tidak tahu kenapa beliau lebih suka tinggal di kampung Jamparing. Tapi menurut orang-orang, beliau mengalah. Mengalah? Iya, mengalah kepada Gusti Dewi Harnum, istri Tuanku Brahma yang masih muda belia. Oh, begitu. Ya, memang yang tua sepantasnya mengalah kepada yang muda. Itu Raden Bentar. Mana? Itu yang duduk di atas punggung kuda putih bersama Panglima Ringkin. Panglima Ringkin? Iya, iya, Panglima Ringkin. Itu yang namanya Panglima Ringkin, yang terkenal itu. Ya, memang orangnya gagah, tinggi dan tegap, nampak sangat berwibawa. Pantas sekali sebagai panglima perang kerajaan Madangkara. Dialah yang memiliki julukan Harimau Madangkara yang paling ditakuti. Raden Bentar itu masih kecil, mungkin umurnya baru 8 tahun. Iya, sekitar itulah. Wajahnya sangat tenang dan sorot matanya sangat tajam, menunjukkan dia seorang anak yang cerdas. Menurut berita memang begitu. Kecerdasan otaknya sangat mengagumkan. Persis seperti ketika Tuanku Brahma masih kecil. Mungkin dia mewarisi kecerdasan ayahnya. Raden Bentar bukan putra kandung Tuanku Brahma. Lalu anak siapa? Menurut kabar burung, Gusti Dewi Pramita itu seorang janda. Bekas istrinya Panglima Sadeng dari wilayah Wetan. Jadi, waktu menikah dengan Tuanku Brahma, dia sudah berputra, yaitu Raden Bentar. Oh, begitu. Lalu kenapa Raden Bentar itu duduk satu kuda bersama dengan Panglima Ringkin? Tidak duduk bersama ibunya di dalam kereta. Raden Bentar itu dekat sekali dengan Panglima Ringkin. Ya. Dan Panglima Ringkin sangat sayang kepada Raden Bentar. Ya. Kalau Raden Bentar sedang berada di istana, dia lebih sering berada di rumah Panglima Ringkin. Bahkan kudanya Panglima Ringkin yang bernama Gagak Lodra, kuda yang ganas dan garang, yang tidak bisa dinaiki sembarang orang, terhadap Raden Bentar sangat jinak dia. Iya, ya. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih, minum brokol kalau nggak sempat ke dokter. brokol. Apa itu brokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum brokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Brokol memang manjur. Brokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Paman Panglima Ringkin, Ada apa, Raden? saya
membungkukkan badan. Suruh mereka berdiri biasa saja. Mereka itu menghormat Raden. Aku tidak suka dihormat. Loh, mereka menghormat karena mencintai Raden. Aku juga mencintai mereka. Raden mencintai mereka, rakyat. Ya, kalau tidak ada rakyat, tidak ada raja. Maka dari itu, aku mencintai rakyat dan menghormati rakyat. Bagus, itu benar sekali Raden. Paman Panglima, berhenti. Berhenti? Ya, berhenti. Loh, kenapa harus berhenti Raden? Aku ingin turun. Raden mau kemana? Mau ke tempat ibunda? Duduk di dalam kereta? Paman Panglima, jangan terlalu banyak bertanya. Pokoknya, perintahkan pasukan berhenti. Ya, baik Raden. Pasukan, berhenti! Panglima Ringkin, kenapa berhenti? Ada apa ini? Ampun Gusti Permaisuri. Putranda Raden Bentar yang menitahkan hamba untuk menghentikan pasukan. Bentar, ada apa nak? Ya, Jangan melompat Raden. Aduh, Bentar, turun dari kuda yang biasa saja. Jangan melompat nak, nanti kakimu keseleo. Ibu, saya minta uang. Hah? Uang? Untuk apa? Untuk rakyat. Hah? Rakyat yang mana, Bentar? Sebab rakyat kita jumlahnya ratusan ribu. Apakah kau akan memberikan uang kepada semuanya? Yang itu saja. Yang mana? Itu, ada beberapa orang di pojok jalanan. Pakaian mereka jelek-jelek dan nampaknya menderita. Mereka pasti membutuhkan uang. Iya. Ini, ambil semuanya. Bagikan kepada mereka, Bentar. Bagi yang rata. Jangan sampai tidak ada yang kebagian, ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Kita sudah tiba di istana Raden. Paman Panglima, jangan pulang dulu. Antarkan saya sampai ke hadapan Ayahanda Brahma. Tentu saja Raden. Bentar. Jangan ganggu Panglima Ringkin. Sebab Paman harus mengatur pasukan. Tidak Gusti Permaisuri. Hamba dititahkan oleh Tuanku Brahma untuk menjemput Gusti dengan Raden Bentar di kampung Jamparing. Jadi hamba harus mengaturkan laporan kepada Duli Tuanku Brahma. Iya, kalau begitu. Lakukanlah. Daulat Gusti. Tuh, ada prajurit istana ke sini. Tamtama, kabarkan kepada Tuanku Raja bahwa aku akan segera ke sana. Daulat Gusti Permaisuri. Ayo, Paman Panglima. Baik Raden. Paman akan membubarkan pasukan dulu. Ya, Punggawa, Daulat Panglima, siaga. Bubarkan pasukan. Siaga. Ayahanda. Bentar, kemarilah. Ayahanda, hamba Raden Bentar mengaturkan sembah. Anakku Raden Bentar, sembahmu aku terima. Terima kasih, Ayahanda. Kakanda Brahma, hamba mengaturkan sembah. Adinda Pramita, istriku, sembahmu aku terima. Sri Baginda Maharaja Madangkara, hamba Panglima Ringkin mengaturkan sembah. Oh, sembahmu aku terima, Panglima Ringkin. Daulat Tuanku. Ayahanda, ini oleh-oleh untuk Ayahanda. Apa itu?
banyak sekali, Bentar. 10 ekor. Saya sendiri yang menangkapnya. Ah? Oh iya? Iya, Kanda. Bentar pergi ke sawah dari pagi sampai petang menangkap belut. Pulang ke rumah, terus dibeset, lalu dipipihkan. Besoknya dijemur sampai kering. Semuanya tidak boleh ada yang ganggu. Dikerjakan sendiri katanya untuk ayah. Waduh, waduh. Terima kasih anakku Bentar. Ini untuk Bibi Arnon. Oh iya? Apa itu? TPS ikan gurame. Oh. Nah, bibimu menunggu di keputren, ya. Kau harus mengantarkan oleh-oleh itu kepada Bibi Harnum. Ibu saja. Saya masih ingin bersama Ayahanda. Hamba pun sudah rindu kepada Adinda Harnum. Izinkan hamba untuk menjumpainya di keputren, Kanda. Silakan Adinda Pramita. Daulat, Kanda. Bentar, kau sudah memberiku oleh-oleh. Juga bibimu, Bibi Harnum, kau beri oleh-oleh. Lalu untuk pamanmu, Pangi Maringkin, mana? Sudah Ayahanda. Tapi sudah dimakan. Hah? Sudah dimakan? Benar, benar tuanku. Begitu hamba sampai di kampung Jamparing, Raden Bentar sudah menyongsong hamba. Hamba ditarik terus ke dalam rumah. Di situ sudah tersedia goreng ikan mas sebesar betis. Melihat makanan kesukaan hamba itu, langsung saja hamba duduk dan makan. Wah. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih, minum brokol kalau nggak sempat ke dokter. brokol. Apa itu brokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum brokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Brokol memang manjur. Brokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Hubungan di antara keluarga Raja Diraja Madangkara terjalin dengan tulus. Kasih sayang Brahma terhadap Raden Bentar adalah kasih yang suci. Hal itulah yang membuat Pramita semakin menghormati Brahma. Begitu pula Raden Bentar sangat mencintai ayahanda Brahma, disertai bakti yang tulus. Tak ada tabir pemisah apapun jua. Gelak tawa mereka yang penuh ceria, serta kebahagiaan yang mereka rasakan, memancarkan sinar yang semarak di istana Madangkara. Namun, apakah kebahagiaan itu akan langgeng? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial sandiwara radio ini yang dipersembahkan oleh Brokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.